Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4952-4954. Aku tidak akan pergi lagi, dengan kekuatanku, aku tidak bisa bertahan sama sekali. Peri gila melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan melangkah mundur. Setelah melihat ini, Dev berhenti memperhatikannya, dan memejamkan mata sedikit, kemudian kesadaran masyarakat ilahinya perlahan mendekati area di depannya. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam, Dev tidak berani masuk dengan tergesa-gesa. Saat kesadaran ilahi Dev perlahan masuk, wajahnya segera menjadi sangat serius, karena di daerah itu, Dev merasakan banyak roh jahat dengan roh jahat yang sangat berat. Roh-roh jahat ini jelas lebih ganas daripada yang ada di luar, dan mereka sangat pendendam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dev tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa seringkali bahaya mewakili peluang. Sekarang dia baru saja menembus tingkat 9 transformasi negeri peri. Jika dia bisa melangkah maju, dia bisa menjadi dispersi negeri peri. Kemudian itu adalah peri sejati di mulut semua orang. Boom! Dev bergegas langsung menuju area itu, dan dalam sekejap, di area di depannya yang tampak seperti lautan darah, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit. Tubuh Dev langsung tenggelam oleh lautan darah, dan suara sedih terdengar di sekelilingnya, terdengar seperti dari neraka. Melihat Dev bergegas masuk tanpa ragu-ragu, peri gila itu juga sangat kagum. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Jika kamu mati di dalamnya, jangan salahkan aku. Peri gila itu bergumam dengan suara rendah. Segera, aura menakutkan menyebar kemana-mana, dan peri gila itu terus mundur. Tapi segera, aura itu ditekan oleh cahaya keemasan, dan perlahan mulai kembali ke daerah itu. Ekspresi peri gila menjadi sangat terkejut, dia tidak percaya bahwa Dev bahkan bisa menekan jiwa jahat yang begitu kuat. Ini terlalu keterlaluan, kan? Bahkan jika Dev adalah darah naga emas, bagaimanapun juga, wilayah Dev hanyalah transformasi negeri peri. Peri gila itu menatap daerah itu, dan pada saat yang sama Tuan Kota Miles juga memperhatikan dengan gugup melalui cermin perunggu. Pada saat ini, dia tidak menyukai kematian Dev di api penyucian. Jika Dev keluar hidup-hidup, dia bisa menemukan cara untuk mendekati Dev dan bahkan memenangkan Dev untuk digunakan sendiri. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan putrinya untuk merayu Dev. Di daerah itu, roh-roh jahat yang mengerikan terus meletus, berdampak pada wilayah udara di sekitarnya. Merasakan roh jahat yang mengerikan, peri gila itu juga terkejut. Dia tidak mengerti apakah Dev masih hidup di daerah itu. Dengan roh jahat seperti ini, peri gila itu tahu bahwa dia takut dia tidak akan bisa bertahan sejenak. Ditemani oleh ledakan roh jahat yang mengerikan, itu segera diliputi oleh ledakan cahaya keemasan, yang merupakan garis keturunan Dev. Pada saat ini, Dev dengan cepat menyerap roh-roh jahat itu. Jika diserap dengan cara itu, bukankah itu akan meledak dan mati? Miles sedikit mengerutkan kening, dan menyatukan kedua tangannya, meremas segenggam keringat karena Dev. Anda harus tahu bahwa roh-roh jahat di daerah itu sangat jahat. Jika seseorang tidak mengontrol dengan baik dan menyerap terlalu banyak roh jahat, itu akan mempengaruhi pikiran. Jika Dev akhirnya menjadi terobsesi dengan iblis karena dia menyerap terlalu banyak energi jahat, dia hanya akan menjadi mesin pembunuh, maka tidak peduli seberapa bagus garis keturunan Dev, itu tidak akan berguna. Sekarang baik peri gila maupun Miles tidak dapat melihat situasi di daerah itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Mereka hanya bisa merasakan bahwa roh-roh jahat terus meletus, dan kemudian mereka ditekan oleh darah Dev. Situasi ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Ada 2 orang, peri gila dan Miles, satu di tempat kejadian dan yang lainnya melalui cermin tembaga, dan mereka mengamati dengan saksama selama 1 siang dan 1 malam. Boom! Dengan suara keras, tiba-tiba seluruh area meledak, dan nafas lautan darah di langit mulai perlahan menghilang. Dev berjalan keluar selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Dev secara pribadi terbungkus roh jahat, dan niat membunuh yang mengerikan terus muncul di tubuh Dev. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, peri gila itu ketakutan dan bersembunyi jauh. Dia takut Dev tiba-tiba menyerang dirinya sendiri. Tapi mata Dev jernih, dan dia menekan roh-roh jahat itu dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, dari tubuh Dev, cahaya keemasan membumbung ke langit, diiringi suara nyanyian naga. Niat membunuh pada tubuh Dev mulai mereda, dan roh-roh jahat yang terbungkus dalam tubuhnya perlahan menghilang. Melihat niat membunuh pada tubuh Dev mereda, peri gila itu baru berani mendekat perlahan.
Melihat peri gila seperti itu, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior, maaf, saya membuat Anda takut." "Sial, kamu benar-benar membuatku takut." Melihat Dev benar-benar baik-baik saja, peri gila itu menarik napas panjang. Jika Dev benar-benar terpengaruh oleh roh jahat dan menyerang dirinya sendiri, peri gila itu tidak tahu apakah dia bisa bertahan. "Senior, tidakkah kamu tahu bahwa ada tempat lain di api penyucian ini yang memiliki roh jahat yang lebih kuat?" Dev bertanya. Tidak ada lagi, saya telah berada di sini selama ratusan tahun, sama sekali tidak ada." Peri gila itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak berani membawa Dev bersamanya. Itu mengerikan. Jika Dev menjadi gila, dia akan menderita. Karena sudah tidak ada lagi, maka saya perlu menyaring energi jahat di tubuh saya dan menyerapnya secara menyeluruh, jadi saya tidak akan menemani senior saya lagi. Dev mengeluarkan menara penindas iblis dan berencana memasuki menara penindas iblis untuk berlatih dan menyerap roh jahat sepenuhnya di tubuhnya. Meskipun Dev baik-baik saja sekarang, itu karena dia menekannya dengan darahnya sendiri. Apakah itu baik-baik saja? Peri gila itu sangat penasaran saat melihatnya. "Ini hanya menara kecil, apakah senior ingin masuk dan duduk?" Dev bertanya. "Apakah tidak masalah?" Peri gila itu sangat penasaran. "Tentu saja." Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa peri gila itu langsung ke menara penindas iblis. Sepertinya tidak ada apapun di menara. Ini kosong. Apa bagusnya hal ini? Wajah peri gila itu bingung. "Senior, kamu hanya perlu berlatih di sini. Saat Anda keluar, Anda secara alami akan tahu apa yang baik." Setelah berbicara, Dev duduk bersila, membiarkan peri gila itu. Setelah melihat ini, peri gila itu hanya duduk dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, puluhan hari berlalu. Dev benar-benar menyerap roh-roh jahat itu, dan pada saat yang sama, kekuatannya mencapai puncak 9 transformasi negeri peri, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke dispersi negeri peri. "Saya tidak tahu apakah wilayah saya dapat meningkat begitu cepat setelah saya mencapai dispersi negeri peri." Dev berkata dengan sedikit emosi. "Menara Anda bahkan tidak memiliki sumber daya atau keabadian di dalamnya, jadi itu membosankan untuk berlatih di sini." Melihat bahwa kultivasi Dev telah berakhir, peri gila itu mengeluh. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi meninggalkan menara penindas iblis bersama peri gila itu. Pada saat ini, Miles melihat peri gila Dev pergi dan memasuki menara penindas iblis, tetapi setelah beberapa jam, mereka berdua keluar. Pada saat ini, peri gila itu tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi dia bertanya, "Kita sudah keluar, dan tidak ada yang istimewa. Bukankah ini masih di hal yang sama?" Dev tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Senior, menurutmu sudah berapa lama kita berlatih di menara?" Peri gila itu sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya kita melewati lusinan siang dan malam, kan?" Dev mengangguk, "Ya, kita memang berkultivas selama belasan hari dan malam, tetapi hanya butuh beberapa jam di dunia luar." "Apa?" Peri gila itu terkejut, "Kamu tidak bercanda, apakah kamu bercanda? Apakah menara Anda merupakan artefak waktu? Bisakah laju aliran waktu diubah? 1 tahun di menara, itu setara 100 tahun di dunia luar," kata Dev. "Sial." Peri gila itu terkejut, "Apa maksudmu? Aku telah berada di api penyucian selama ratusan tahun. Jika Anda menggunakan menara Anda, hanya butuh beberapa tahun." "Itu benar." Dev mengangguk. "Sial, tidak heran kamu masih sangat muda. Kamu memiliki kekuatan dan harta karun seperti itu. Yang lain harus bekerja keras selama beberapa tahun, dan Anda hanya berlatih selama ratusan tahun. Kamu sangat luar biasa." Peri gila itu melihat menara penindas iblis di tangan Dev, matanya penuh rasa iri. "Senior, jika kamu membutuhkannya, kamu bisa memasuki menara ini untuk berlatih kapan saja. Bagaimanapun, kami berteman, dan Anda membawa saya untuk menemukan tempat yang bagus." Dev berkata sambil tersenyum. Ketika peri gila mendengar ini, dia langsung bersemangat, dan menarik Dev berlutut dan jatuh ke tanah. "Langit sudah di atas, tanah yang tebal turun, hari ini saya bersama." "Siapa namamu?" "Nama saya Dev Chen." Dev berkata dengan linglung. "Hari ini, Dev Chen dan saya adalah saudara dari orang tua yang berbeda. Kami diberkati dan menikmati kesulitan yang sama. Kami tidak meminta kelahiran yang sama di tahun dan bulan yang sama, tapi..." "Senior, oke, berhenti bicara." Dev buru-buru menarik peri gila itu berdiri. Dev masih sangat muda, dan dia akan hidup seumuran dengan langit di masa depan. Peri gila ini telah hidup selama bertahun-tahun. Dev tidak ingin mati pada hari yang sama dengan peri gila di tahun yang sama.
Kita bersaudara sekarang, siapa yang Anda sebut senior, aku hanya memiliki lebih banyak kehidupan. Mulai sekarang, kita akan sepadan seperti saudara. Setelah peri gila selesai berbicara, dia melemparkan tinjunya ke Dev dan berkata, kakak tertua. Hah? Dev tertegun sesaat, bagaimana dia menjadi kakak tertua? Peri gila ini jauh lebih tua darinya, jadi mengapa Dev menjadi kakak tertua? Kita adalah saudara, bukan karena usia, tetapi karena kekuatan. Kamu lebih kuat dariku, tentu saja kamu adalah kakak tertua. Kakak tertua ada di atas, dan dia dipuja oleh adik laki-lakinya. Seperti yang dikatakan peri gila, dia berlutut kepada Dev. Dev buru-buru melangkah maju dan berhenti, senior, saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Saudaraku, apakah kamu tidak mau mengenaliku? Jika Anda tidak mengenali saya tidak akan bangun. Peri gila itu berlutut di tanah dan berkata dengan serius. Tidak, saya mengenali Anda, bangunlah dengan cepat. Dev tidak berdaya. Kakak tertua. Peri gila itu berteriak. Adik, cepat bangun. Dev hanya bisa memanggil adik. Baru kemudian peri gila itu bangun dengan gembira, kakak, jika sesuatu terjadi di masa depan, bahkan jika kamu memberitahuku, aku masih memiliki wajah di kota badak. Jangan melihatku saat ini. Saya telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, tetapi ketika Anda menyebutkan nama peri gila saya, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Oke, kalau begitu aku akan keluar dari sini dulu. Dev mengangguk. Dan Miles, yang telah mengamati melalui cermin tembaga, juga terkesan dengan postur fleksibel dan lentur peri gila itu. Orang ini benar-benar berlutut langsung ke Dev dan menjadi adik laki-lakinya. Benda yang tidak bertulang, untuk menggosok senjata sihir orang lain, dia benar-benar mengenalinya sebagai kakak laki-laki. Miles mendengus dingin, lalu berteriak keras, ayo, bersiap-siap untuk berteleportasi, aku akan pergi ke api penyucian untuk menemui kakak tertuaku. Setelah melihat menara penindas iblis Dev itu, Miles tidak memikirkan bagaimana menerima Dev lagi. Dia hanya ingin Dev menerimanya sebagai adik laki-lakinya. Bahkan jika Anda dapat tinggal di menara selama 1 atau 2 tahun, itu akan dapat meningkatkan basis kultivasi Anda selama 100 tahun. Pada saat ini, di luar api penyucian, Tobias Son, yang telah menunggu Dev, tampak sedikit cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Dev di api penyucian. Bagaimanapun, kekuatan Dev hanya transformasi negeri peri, dan dia telah berada di dalamnya begitu lama. Saat Tobias Son sedang menunggu dengan cemas, tiba-tiba cahaya putih muncul di area di depan api penyucian. Kemudian Miles bersama lebih dari selusin penjaga dalam cahaya putih muncul. Setelah melihat ini, para penjaga api penyucian, serta saudara perempuan tertua dari staf, berlari satu demi satu dan berlutut di depan Miles. Saya tidak tahu Tuan Kota ada di sini, bawahan pantas mati. Kakak perempuan tertua dari staf itu gemetar dan berkata. Selama bertahun-tahun, penguasa kota belum datang ke sini. Bagaimanapun, itu terlalu jauh dari rumah penguasa kota. Meskipun ada formasi teleportasi, dibutuhkan banyak sumber daya, sehingga Miles jarang datang. Kedatangan hari ini yang tiba-tiba membuat banyak orang di sini gentar, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Tobias Son melihat Miles, dia juga sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang tiba-tiba dilakukan oleh penguasa kota. Apakah orang yang mencoba api penyucian sudah keluar? Miles bertanya pada anggota staf. Bersambung.